Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassahbihi ajma'in amma ba'd. Anak-anak sekalian yang soleh, Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita kenikmatan untuk melanjutkan pembelajaran tematik, khususnya pada tema 3, subtema 2 dengan judul Keberagaman Makhluk Hidup di Lingkunganku, khususnya pada pembelajaran 1, 2, dan 3. Halaman 47, pembelajaran 1. Selain tumbuhan, hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu terus dijaga keseimbangan dan kelestariannya. Jika tidak, maka hewan-hewan tersebut akan menjadi langka dan punah, seperti yang terjadi pada burung cendrawasih. Yuk kita cari tahu lebih lanjut. Cendrawasih itu terdapat di Papua ya. Kalau di daerah kita, hewan yang dilindungi adalah bekantan. Yuk kita cari tahu lebih lanjut. Bekantan merupakan salah satu dari 2 spesies dalam genus Nasalis. Bekantan merupakan hewan endemik Pulau Kalimantan yang tersebar di hutan bakau, rawa, dan hutan pantai. Ciri utama yang membedakan bekantan dari monyet lainnya adalah bentuk hidungnya yang unik, sehingga mudah dikenal di antara primata lainnya. Hidungnya yang panjang dengan bagian muka yang tidak ditumpui oleh rambut. Panjang ekor bekantan hampir sama dengan panjang tubuhnya, yaitu sekitar 559 sampai 762 mm. Warna rambut pada tubuhnya bervariasi. Bagian punggung berwarna coklat kemerahan, sedangkan bagian ventral dan anggota tubuh depannya berwarna keabuan. Ukuran hidung pada jantan lebih besar daripada betina. Demikian pula ukuran tubuhnya. Berat tubuh bekantan jantan sekitar 16-22 kg, sementara betina berat tubuhnya sekitar 7-12 kg. Bekantan merupakan satwa arboreal atau hidup di pohon, namun terkadang turun ke lantai hutan untuk alasan tertentu. Pergerakan dari dahan ke dahan dilakukan dengan berbagai cara, misalnya melompat, bergantung, atau bergerak dengan keempat anggota tubuhnya. Selain itu, bekantan juga perenang urung loh, karena di bagian telapak kaki dan tangannya memiliki selaput kulit atau web seperti pada katak, sehingga memudahkan bekantan untuk menyeberangi sungai. Bekantan termasuk primata diurnal, yaitu aktivitasnya dilakukan mulai dari pagi hingga sore. Menjelang sore, bekantan umumnya mencari pohon untuk tidur di sekitar tepi sungai. Anggota kelompok akan bergabung dalam satu pohon atau pohon lain yang letaknya berdekatan. Bekantan tidak membuat sarang untuk tidurnya. Bekantan mengkonsumsi hampir semua bagian tumbuhan dengan komposisi, yaitu lebih dari 50% daun muda, sekitar 40% buah, dan sisanya bunga dan biji. Selain mengkonsumsi pakan asal tumbuhan, bekantan kerap kali mengkonsumsi beberapa jenis serangga. Saat musim surut, bekantan lebih sering turun ke tanah untuk mencari serangga tanah. Ancaman utama kelestarian bekantan adalah kerusakan habitat dan perburuan ilegal. Alih fungsi hutan dan illegal logging serta kebakaran hutan juga memberikan pengaruh terhadap penurunan populasi bekantan di Kalimantan. Oleh karena itu, perlu peraturan-peraturan yang jelas serta tindakan yang tegas dari pemerintah bagi pelaku perburuan ilegal maupun perusak hutan. Nah, tadi kita sudah menyimak teks tentang bekantan. Selanjutnya, kita jawab yuk pertanyaan berikut pada halaman 49. Jadi, pertanyaan yang berbeda ya, sehingga kalian isi kolom pada halaman 49 saja atau 48 sampai 49. Pertanyaannya kurang lebih sama kok. 1. Jelaskan mengapa bekantan menjadi salah satu sumber daya alam yang harus dilestarikan. 2. Keberadaan bekantan kian lama kian terancam. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? 3.
Apa yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian bekantan? Nah, selanjutnya kalian akan mengamati pertumbuhan kecambah ya. Kalau di buku kalian hanya diminta untuk mengamati pertumbuhan kecambah pada satu keadaan saja. Nah, sekarang kalian akan mengamati pertumbuhan kecambah di tempat terang dan di tempat gelap. Untuk itu, Ananda sekalian perlu tahu dulu apa saja sih alat dan bahan pengamatan pertumbuhan kecambah kacang hijau. Nah, yang pertama itu ada 2 gelas mineral, kedua ada kapas secukupnya, ketiga ada air tentunya untuk menyiram ya. Selanjutnya ada sendok teh atau sendok yang kecil. Terus selanjutnya ada label dan penggaris. Nah, label ini nantinya untuk menulis ya. Nanti Ustaz jelaskan. Kemudian penggaris ini untuk mengukur panjang kecambahnya. Nah, selanjutnya yang tentunya kita perlukan yaitu biji kacang hijau. Nah, di mana kita menempatkannya? Nanti setelah Ananda semua tahu bagaimana cara membuatnya, di mana sih kita menempatkannya? Nah, kita menempatkannya itu di 2 tempat. Yang pertama itu di tempat yang terang, yang kedua itu di tempat yang gelap. Apa itu tempat terang? Nah, tempat terang di sini maksudnya adalah tempat yang terkena sinar matahari. Apa itu tempat gelap? Berarti kebalikannya, tempat yang tidak terkena sinar matahari, atau dia terkena sinar matahari tetapi tidak banyak, terkenanya sedikit saja, ya. Artinya dia masih gelap. Jadi kalian tempatkan di tempat yang terang dan di tempat yang gelap. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara menanam dan mengamati pertumbuhan kacang hijau. Alhamdulillah, tadi kita sudah melihat apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan untuk menanam dan mengamati pertumbuhan kecambah kacang hijau. Baik, selanjutnya kita akan menyimak bagaimana sih cara menanam dan mengamati pertumbuhan kecambah kacang hijau. Nah, coba kalian perhatikan ya. Nah, yang pertama, kalian siapkan 2 buah gelas plastik kosong. Kedua, masukkan kapas ke dalam 2 gelas tersebut. Ketiga, masukkan kira-kira 1 sendok biji kacang hijau ke dalam gelas-gelas tersebut. 4. Tuang air menggunakan sendok kurang lebih 1,5 sendok ke dalam gelas-gelas tersebut. Kelima, tambahkan label dengan tulisan tempat terang dan tempat gelap untuk membedakan di mana kita meletakkan kedua gelas tersebut. Jadi yang pertama kita letakkan di tempat yang terang yang terkena sinar matahari. Kemudian yang kedua kita letakkan di tempat yang gelap. Ya. Langkah terakhir adalah amati, siram, dan ukur bagaimana pertumbuhannya. Di sini ada contoh ya, Anda sekalian perhatikan. Di sini ada contoh foto pertumbuhan kecambah kacang hijau dari hari ke hari, dari hari pertama sampai hari ke-7. Nah, jadi nanti kalian foto ya. Hari pertama kalian foto, hari kedua kalian foto, dan seterusnya. Kalian kirim ke Ustadz. Kemudian kalian laporkan panjangnya berapa. Contohnya ya di sini. Di hari ketiga, di sini sudah mulai tumbuh. Nah, sehingga nanti kalian harus mengukur dengan alat ukur. Apa? Masih ingat pelajaran kita sebelumnya? Alat ukur untuk mengukur panjang? Penggaris, benar. Jadi kita mengukurnya dengan penggaris. Hari ketiga sampai hari ke-7. Nanti kalian tulis di buku tulis juga ya. Panjangnya dari hari pertama sampai hari ke-7. Khusus untuk tempat terang. Nah, nanti untuk tempat yang gelap itu sama. Kalian juga ukur. Kalian juga foto. Kemudian kalian kirim dan laporkan ke Ustadz
bagaimana pertumbuhannya. Nah, ini contohnya di tempat yang gelap ya. Cara mengerjakannya sama. Untuk yang tempat gelap, kalian juga foto kecambahnya yang sudah kalian tanam. Kemudian kalian ukur ya, kalian ukur. Setelah itu kalian laporkan kepada Ustadz. Panjangnya berapa ya, kemudian di hari keberapa. Pembelajaran 2 halaman 54. Apakah kamu punya hewan peliharaan? Apa yang harus kita lakukan terhadap hewan peliharaan kita? Halaman 56. Ketika kita mempunyai hewan peliharaan, kita wajib merawatnya ya. Ketika kita merawatnya dengan baik, akan membuat hewan peliharaan kita sehat. Misalkan memberi makan, membersihkan, memberi tempat yang bersih, mengobati jika sakit, dan menyayanginya. Bayangkan jika hewan peliharaan kita kotor, pasti akan mengganggu lingkungan. Nah, di sini jelaskan kewajiban-kewajiban kita untuk merawat hewan peliharaan kita. Jika tidak, akan mengganggu atau berdampak pada lingkungan. Mari mengenal mozaik. Nah, berikut adalah contoh mozaik ya. Mozaik ini berbentuk burung dan terbuat dari bahan-bahan seperti kulit beras, kacang, dan biji jagung. Nah, sekarang kalian membuat mozaik kalian sendiri ya, sesuai dengan bentuk yang kalian inginkan. Jadi pertama kalian gambar dulu, kemudian kalian tempelkan bahan-bahan yang kalian miliki di rumah. Kalian boleh memakai bahan yang ada, misalnya daun, biji-bijian, dan lain-lain. Nah, setelah kalian membuat mozaik tersebut, kalian jawab pertanyaan berikut ya. 1. Apa itu mozaik menurut kalian? 2. Bagaimana teknik membuatnya? 3. Hal apa saja yang perlu diperhatikan saat membuat mozaik? Pembelajaran 3 halaman 66. Rumah Edo banyak ditumbuhi beraneka ragam pohon. Banyak serangga dan burung yang berdatangan. Hari ini Edo menuju halaman untuk mengamati burung. Suatu hari, ketika Edo sedang asik melihat burung-burung tersebut, tiba-tiba Edo dikagetkan oleh suara seekor burung yang jatuh tidak jauh dari pohon. Edo menghampirinya. Ternyata burung itu adalah burung merpati yang mengalami luka pada sayapnya. Edo menduga burung merpati itu terkena tembakan pemburu. Edo merawatnya dengan kasih sayang. Sambil merawat, Edo mengamati bagian-bagian tubuh burung yang terluka. Bantulah Edo menuliskan bagian-bagian tubuh burung merpati dan lengkapi tabel di bawahnya. Nah, berikut merupakan gambar bagian tubuh burung. Yang pertama, ini adalah gambar paruh burung. Yang kedua sayap, ketiga ekor, keempat cakar, kelima mata. Nah, lalu kalian tulis ya pada tabel yang ada pada halaman 66. Kalian cari fungsi dari masing-masing bagian tubuh tersebut. Kalian boleh berdiskusi dengan orang tua atau mencarinya pada sumber-sumber yang lain. Berikut rangkuman tugas yang harus kalian kerjakan ya. Pada halaman 49 pembelajaran 1, kalian menjawab pertanyaan tentang bekantan. Halaman 60 pembelajaran 2, membuat mozaik dan menjawab pertanyaan berdasarkan pengalaman kalian ketika membuatnya. Halaman 66 pembelajaran 3, mengisi tabel bagian tubuh burung dan fungsinya. Alhamdulillah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini telah selesai ya. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada anak-anak sekalian untuk mengikuti kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.